Halo teman-teman ATLM Indonesia, di mana saja berada. Kali ini kita membahas soal-soal ATLM, soal-soal berbasis kompetensi di channel ATLM Indonesia bersama saya Ahmad Lab. Bagian ke-16 yaitu materinya hapusan darah dan pewarnaan yang merupakan bagian dari hematologi 2. Spesial soal ini saya buat untuk siswa-siswi SMK TLM, D3, D4, S1 TLM. Mari kita simak soal-soalnya sebagai berikut. Semoga memberikan pencerahan bagi yang mencari dan ingin berlatih soal-soal sebelum ujian. Soal nomor 1. Hapusan darah yang dibuat pada kaca objek tebalnya tergantung pada kecuali titik 2. A. Besarnya tetesan darah, yang B. Cepatnya kita menggeser gelas penghapus, yang C. Sudut antara gelas penghapus dan gelas objek, yang D. Gerakan menghapus sediaan darah, yang E. Kualitas objek gelas yang digunakan. Jadi jawabannya teman-teman di sini adalah kualitas objek gelas yang digunakan. Artinya di sini tidak menilai berdasarkan kualitas objek gelasnya, karena objek gelas tidak mempengaruhi, tapi yang mempengaruhi adalah besarnya tetesan, cepatnya menggeser, sudut dengan gerakan. Kemudian nomor 2, pewarnaan hapusan darah dengan konsentrasi tinggi metanol pada catnya sehingga tidak memerlukan fiksasi tersendiri adalah pewarnaan yang A. Giemsa, B. Wright, kemudian C. Romanowski, yang D. Migronwald Giemsa, yang D. iron hematoxylin. Jadi jawabannya yang tepat adalah Wright, karena Wright itu konsentrasi metanolnya tinggi sehingga dia tidak perlu lagi melakukan fiksasi terpisah, tinggal ditetesan warna Wright pada sediaan, kemudian ditambah dengan buffer dan diamkan waktunya kurang lebih 20 menit. Pewarnaan selesai lalu dicuci. Kita pindah lanjut ke nomor 3. Mengeringkan sediaan hapus darah dengan segera penting sekali sebab titik-titik. Yang A. Sediaan akan membeku, yang B. Sediaan akan mengalami pengelupasan, yang C. Eritrosit akan mengalami krenasi dan ruluk, yang D. Leukosit akan menggerombol, yang E. Trombosit akan mengalami pembesaran ukuran. Jadi jawabannya nomor 3 yang tepat itu adalah eritrosit akan mengalami krenasi dan ruluk. Jadi dia akan mengkerut, eritrositnya itu krenasi, jadi segera kering, atau juga dia nanti mengalami ruluk, mengumpul membentuk susunan seperti uang logam. Kita pindah ke nomor 4. Kegunaan hapusan darah tepi adalah sebagai berikut kecuali titik-titik. Yang A. Hitung jenis leukosit, yang B. Pemeriksaan morfologi darah tepi, C. Pemeriksaan malaria, yang D. Cek jumlah trombosit, yang E. Pemeriksaan osmotic fragility. Jadi jawabannya yang tidak tepat atau yang salah adalah pemeriksaan osmotic fragility. Jadi tidak ada kaitan antara hapusan darah dengan osmotic fragility. Osmotic fragility tetap memeriksanya dengan pengenceran bertingkat NaCl dari yang konsentrasi rendah menjadi konsentrasi yang tinggi, atau sebaliknya konsentrasi tinggi menjadi konsentrasi yang rendah. Lalu dilihat nanti kapan eritrosit mengalami pecah. Nah, ini tidak ada hubungannya dengan hapusan darah. Kita pindah teman-teman ke soal nomor 5. Peralatan yang tidak diperlukan untuk membuat hapusan darah tepi adalah A. Objek gelas, B. Spreader, C. Bak pengecatan, C. Hair dryer, yang D. hemositometer. Jadi jawabannya jelas adalah
hemositometer, karena hemositometer digunakan untuk menghitung sel darah dengan pengencer dan menggunakan kamar hitung. Kita lanjutkan nomor 6 teman-teman ATL Indonesia. Syarat objek gelas yang ideal untuk membuat sediaan apus darah tepi adalah kecuali titik-titik. Yang A, bersih, kering dan bebas dari lemak. Yang B, sebaiknya menggunakan yang baru untuk hasil yang optimal. Yang C, gunakan jenis cleared Edgate bukan jenis prostate. Yang D, dapat dihilangkan lemak dengan alkohol dan dikeringkan. Sementara yang E, lemak dan pelangi dapat dihilangkan dengan menggunakan kertas tisu. Jadi jawabannya E, lemak dan pelangi dapat dihilangkan dengan menggunakan kertas tisu. Ini adalah kekeliruan. Karena lemak ini dihilangkan dengan menggunakan pelarut lemak. Seperti halnya alkohol, sisa alkohol bisa menguap dengan sendirinya. Atau mungkin bisa juga dengan bantuan nyala api. Nah, ini kalau kertas tisu tidak bisa. Kemudian untuk yang pelangi itu objek gelasnya tidak bisa digunakan, lebih baik diganti dengan objek gelas yang baru. Kita pindah yang lanjut ke nomor 7. Yang bukan syarat penghapus untuk membuat hapusan darah adalah titik-titik. Yang A, rata dan baru. Kemudian B, sudut-sudutnya hilang. C, dapat digosok untuk menghilangkan sudutnya. Yang D, dapat juga menggunakan cover gelas ukuran 22 x 22 mm atau 24 x 24 mm. Sementara yang E, menggunakan objek gelas yang bekas dicuci setelah digunakan untuk sediaan malaria. Di sini jadi yang bukan syaratnya itu adalah menggunakan objek gelas bekas yang dicuci setelah digunakan untuk sediaan malaria. Ini tidak masuk dalam syarat gelas penghapus. Karena gelas penghapus itu syaratnya adalah rata dan baru. Kemudian sudutnya dipotong pada bagian ujungnya sehingga bersisa nanti penggeserannya tidak sampai ke tepi. Ya kan? Dapat digosok untuk menghilangkan sudutnya, jadi digosok dengan amplas. Kalau tidak ada pemotongnya, bisa juga menggunakan cover glass. Oke, kita pindah lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 8 teman-teman. Penilaian kualitas sediaan apus darah dengan kriteria berikut ini kecuali titik-titik. Yang A, lebar kali panjang kira-kira 2,5 kali 3 cm. Yang B, ada bagian yang tebal dan tipis dan preparat tidak terputus-putus. Kemudian yang C, terlalu tebal sel-sel eritrosit menutupi satu sama lain akan mempersulit penilaian. Terlalu tebal merata sel-sel akan kehilangan bentuk bikonkavitasnya terutama daerah tepi. Kemudian yang E, ekor tidak seperti bendera robek atau preparat tidak berlubang. Jadi yang kecuali di sini adalah memang sulit sih, yang sebenarnya adalah terlalu tebal merata sel-sel akan kehilangan bentuk bikonkavitasnya terutama pada daerah tepi. Ini yang benar adalah terlalu tipis. Jadi kalau tipis sel-selnya akan kehilangan bikonkavitasnya terutama di tepi sehingga selnya akan berubah di ujung tepinya. Kita pindah lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 9. Pewarnaan muraik terhadap gimsa, perbedaan muraik terhadap gimsa adalah sebagai berikut kecuali ini si ureknya ini. Yang A, tidak perlu fiksasi terpisah. Yang B, terdiri dari 2 zat warna, metilin, bu dan yosin. C, tidak tahan lama iklim tropik dan memucat dalam beberapa tahun, biasanya sih itu. Yang D, granula basofil jelas berwarna gelap biru hitam. Yang E, sangat cocok untuk mempelajari parasit darah. Jadi di sini jawabannya yang bukan adalah sangat cocok untuk mempelajari parasit darah. Jadi dia kurang cocok karena kalau untuk
Alright, itu lebih cocok untuk memeriksa sediaan hapus sumsum tulang dan darah tepi. Sementara untuk parasit darah itu lebih cocok GIMSA karena kombinasi 3 zat warna, methylene blue, iosin, dan azurmetilin. Sehingga warnanya lebih banyak kontrasnya untuk tiap elemen-elemen dari parasit. Pewarnaannya akan lebih detail. Kita pindah lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 10. Nah, saya tahu lagi teman-teman bahwa soal-soal ini berbasis dari materi pembuatan sediaan hapus dan pewarnaan polikromatik. Jadi teman-teman bisa menyimaknya dulu atau sambil menyimak sambil menjawab dulu atau menjawab dulu baru menyimak, ya silahkan. Zat warna iosin berwarna titik-titik dan akan mewarnai titik-titik menjadi oranye. Ya, A, oranye dan eosinofil, B, biru gelap dan basofil, C, biru ungu dan neutrofil, biru laut dan limfosit, yang E, merah dan eritrosit. Jadi jawabannya yang benar adalah oranye, ya kan, dan mewarnai eosinofil. Jadi di sini eosinofil akan terwarnai, granulanya berwarna oranye, sehingga disebut eosinofil karena dia menyukai zat warna iosin. Kita pindah teman-teman nomor 11. Pewarnaan berikut ini yang termasuk dalam pewarnaan polikromatik adalah titik-titik kecuali: A, Migronwall, B, Romanowski, C, Quidiong, D, Tantium Hock, yang E, Leishman Stein. Jadi jawabannya yang tidak masuk adalah Tantium Hock. Tantium Hock ini adalah pewarnaan mewarnai Mycobacterium tuberculosis. Jadi kayak sejenis modifikasi dari pewarnaan Ziehl-Neelsen. Sementara yang lain Migronwall, Romanowski, Quidiong, Leishman, GIMSA, Wright, ini merupakan pewarnaan polikromatik. Pewarnaan polikromatik itu pewarnaan dengan mencampur 1 sampai 2 atau 1 sampai dengan 3 zat warna. Jadi zat warna methylene blue misalnya dengan iosin, atau methylene blue, iosin, azurmetilin dicampur jadi 1. Maka nanti 3 zat warna atau 2 zat warna ini akan masing-masing bergerak mewarnai elemen-elemen sel. Ada elemen sel yang sifatnya netral, itu neutrofil. Ada yang bersifatnya basa, itu nanti basofil. Ada yang sifatnya asam, yaitu iosin. Jadi elemennya itu bersifat asam, ya kan? Bersifat basa, dia akan menyerap zat warna asam. Jadi berpasangan. Sifatnya asam menyerap zat warna basa, sifatnya basa menyerap zat warna asam. Netral tetap dengan netral. Netral berarti menyerap 2 zat langsung sekaligus, asam dan basa, lalu netral. Nah, seperti itu teorinya untuk pewarnaan. Jadi eosinofilik, dia menyukai zat warna iosin. Artinya iosin itu adalah asam. Karena dia menyukai berarti dia adalah basa. Seperti itu konsepnya. Oke, itu saja teman-teman materi kita, tanya jawab atau latihan soal mengenai pembuatan sediaan hapus dan pewarnaan polikromatik. Semoga memberikan manfaat dan salam kompetensi. Jangan lupa lihat juga file-file video saya di playlist dan simak satu persatu, beserta ada file-file berupa latihan, video-video latihan tentang ilmu hematologi dan kimia klinik. Itu saja teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.